kali ini tuh Tari mau bahas soal jerawat lagi. Ini kita lagi perjalanan pulang kota. Kemarin itu kita pulang kampung, sekarang pulang kota. Pulang kota. Kampungnya itu sekitar 1 jam dari kota Pekanbaru, namanya Bangkinang. Nah ini kita mau perjalanan, mau pulang karena suamiku nanti siang mau masuk kerja. Sambil perjalanan kita langsung aja ngobrol seputar pejuang jerawat. Jadi teman-teman, banyak yang nanya ke Tari, Kak sekarang masih pakai krimnya ya? Iya, Tari masih pakai krimnya, cuma yang nggak serajin dulu, dan untuk obat-obatan udah stop semua. Nah ini kan lagi PMS ya, di tengah jidat itu ada satu jerawat yang nongol, tapi ya udahlah ya, masih masuk akal rasanya. Terus untuk krim malam itu Tari udah yang jarang pakainya. Mungkin kalau sering pakai lebih bagus, bisa mengurangi bekas jerawat yang ada di muka. Begitu. Kak, emang bener-bener 3 bulan ya pengobatannya? Ya kalau di Tari mah segitu memang. 3 bulan itu udah bersih dari jerawatnya ya, udah mati semua. Mungkin karena efek obatnya juga. Terus bulan berikutnya ya udah tinggal ngilangin bekasnya aja. Bekasnya itu pakai treatment mikrodermabrasi yang juga dari dokter Nana. Sama kayak dikasih vitamin C gitu, kata dokter Nana, biar memudarkan atau mencerahkan wajahnya dan memudarkan bekas jerawat. Nah, dari dokter Nana tuh suka nyaranin untuk makan buah, makan sayur, terutama buah-buahan yang mengandung banyak vitamin C, karena itu bagus untuk kemerahan yang ada di kulit muka. Tapi jangan ditemplokin di muka ya untuk vitamin C-nya, tetap dikonsumsi aja. Untuk yang di Pekanbaru yang nanya dokter Nana itu ada di Simpang Harapan Raya ya, namanya di Apotek Radisa. Jadi boleh langsung ke sana aja. Tapi teman-teman, ini Tari ingatkan lagi nih, nggak semua orang bisa cocok dengan dokter Nana. Jadi jangan disamaratakan gitu loh. Mungkin kalau Tari cocok, memang teman-teman nggak cocok, bisa aja kayak gitu kan ya. Terus banyak teman-teman yang katanya udah coba pakai dokter terkenal, terhits pun di kotanya, tapi tetap nggak sembuh. Ya balik lagi, coba tanyain dirinya dulu, kenapa nggak sembuhnya. Apakah memang karena benar-benar nggak cocok dengan produk dari dokternya, atau teman-teman juga masih langgar yang namanya makanan-makanan atau hal-hal yang bisa memicu jerawat tumbuh lagi. Kan itu mesti kita kontrol dulu, nggak cukup yang cuma sekedar minum obat dari dokter sama pakai krimnya. Ini mohon maaf ya kalau ada agak goyang-goyang, nanti nggak lihat kamera karena kita sambil jalan. Terus dulu itu selama berjerawat rasanya tadi jadi lebih tertutup sih, karena kan kita males ya mau keluar lihat muka yang begitu apa segala macam. Mending kita di rumah aja sebagai jerawatnya. Oh iya, terus ada juga nih yang warga Pekanbaru bilang, Kak kemarin aku ke dokter Nana tapi kok nggak dikasih sulfur ya. Jadi begini teman-teman, mungkin kondisi jerawat kita kan beda. Tari itu termasuk yang grade-nya udah tinggi dan jerawat parah. Bisa jadi dikasih sulfur untuk mematikan dulu si jerawat ini. Mungkin teman-teman jerawatnya masih kondisi normal, makanya dokter Nana nggak kasih. Terus dulu itu Tari sempat tanya ke dokter Nana, katanya kan untuk pengobatan jerawat parah itu kan efektifnya pakai peeling ya katanya. Cuma dokter Nana nggak kasih Tari peeling, katanya nanti pedes pedih, makanya ya udah dikasih sulfur aja. Penggunaan sulfur itu kayak ini loh teman-teman, mungkin teman-teman udah pernah coba obat sulfur total dari Aknol ya kalau nggak salah. Nah kerjanya sama kayak gitu. Itu Tari pakai 2 kali sehari. Kalau di weekend, kalau di hari kerja itu paling cuma malam aja. Nah setelah pakai itu kebayangkan kalau pakai sulfur gimana? Ya mukanya jadi merah, pedes gitu segala macam. Tapi ya udah,
habis kering sulfurnya kita cuci kayak gitu aja terus. Jadi efek di muka kita tuh kayak ganti kulit gitu loh, kayak kulitnya mengkisut. Kalau kita senyum itu mukanya jadi retak gitu loh, kulitnya jadi pecah-pecah. Nah makin lama penggunaan sulfur itu buat kulitnya keganti itu semua, jerawatnya jadi kering, kulitnya ganti dengan yang baru karena kayak sisik ular kan, jadi sama sekali nggak pakai bedak. Karena kalau pakai bedak, pernah tuh Tari iseng kan cobain templokin bedak, yang ada jadi kayak kulit kayak kayak ular ganti kulit pakai bedak, kayak gitulah bentuknya, bersisik. Itu dulu anak kos. Justru kalau kita anak kos itu lebih gampang untuk makan sehat kan, apalagi nggak makan. Yang penting itu sayur wajib. Kalau buah dulunya itu Tari semampunya sih. Kalau buah ya, yang penting Tari itu nggak makan yang pedas sama santan dulu, minyak yang paling penting. Cuma kan kalau kayak untuk goreng ayam, goreng telur, ya udah segitu aja mah nggak apa-apa kali ya, nggak akan ngefek. Kan yang penting jangan berlebihan. Cuma makan manis memang yang Tari hindari karena dokter Nana neken tidak boleh makan manis, tidak boleh makan es krim ya. Sayanya takut untuk makan manis-manis, malah patuh kepada dokter Nana. Tapi nggak apa-apa, yang penting sekarang jerawatnya udah sembuh. Terus setelah jerawatnya sembuh ini, muka Tari itu yang sensitif gitu loh teman-teman jadinya. Dulu itu kan kulitnya misalnya habis make upan nih hari ini, terus taunya malam-malam lupa cuci muka, langsung tidur, besoknya nggak kenapa-napa karena kulit mukanya emang sekebal itu, sebadak itu. Kalau sekarang Tari keluar nih sebentar padahal di dalam mobil aja, malamnya langsung tidur misal, besoknya tumbuh coy, nungol lah dia tuh jerawat. Cuma kita yang jadi acne fighter ini, yang jadi pejuang jerawat ini pasti ngerasa dan tahu arti bersyukur teman-teman. Jadi kita tuh kayak nggak berani coba-coba lagi produk A, produk B, kita nggak mau lagi pakai pemutih, pencerah apa dan lain-lainnya. Karena ketika kulit kita udah sembuh ya udah kita bersyukur. Nggak ada lagi mau coba-coba. Lagian udah ada suami, ya sudah lah ya. Sumpah. Nah ini kita baru di air tiris teman-teman. Air tiris itu terkenal dengan apa namanya itu yang pakai daun palito daunnya, kue jalo, dan bahasanya yang lembut. Karena bahasa daerah Bangkinang itu terkenal dengan mendayu-dayunya. Nah sebenarnya mendayu ini identik dengan orang-orang yang ada di air tiris. Mendayunya itu buat lembut loh teman-teman. Yang kalau misalnya nanya apa kabar gitu kan, apa kabar, sehat nggak, sehatnya, nah gitu. Nanti kita belajar bahasa daerah deh, belajar bahasa Ocu Bangkinang. Emang wisata di Bangkinang apa kak? Banyak pohon sawit, ada lope bugi. Ada tuh kan emang bercanda. Wisatanya itu ada sungai hijau. Sungai hijau di sini tuh kayak sungai-sungai yang di tengah hutan gitu, teman-teman. Airnya jernih. Jadi kalian sudah tahu kasih sabar apa saya ini. Sungai hijau. Dulu itu juga ada apa sih namanya itu yang di Bangkinang seberang, lupa makanan-makanan di Bangkinang nih enak-enak, dari satenya, dari mie ayamnya, nasi padang, enak-enak lah. Padahal nasi padang ya, cuma kalau udah dimasak sama orang Bangkinang itu ya rasanya beda, enak. Ini tadi tuh Tari pakai ini aja, pakai apa namanya tuh, sunscreen dari dokter Nana sama bedak Mars. Ntar liatin aja ya. Ini untuk sunscreen dari dokter Nana. Ini botol yang entah kesekian. Jadi pernah waktu itu awal-awal jerawatan Tari sampai ngumpulin kemasan yang dari
dari dokter Nana itu sampai kayak ada sekitar 70 kemasan. Awalnya pengen tarik kayak laku nggak ya kalau dijual atau untuk apa gitu, tapi karena nggak ada pilihan ya udah buang aja, buang ke tong sampah. Padahal pengen ini ya, pengen buat kenang-kenangan. Dulu tuh waktu jerawatan tari itu teman-teman buat video foto tiap hari, cuma ya itu karena handphonenya hilang, malah dokumentasi satu-satunya foto yang sering tari pakai itu yang pakai jilbab orange. Itu masa OJT atau masa training di kantor sekitar 7 bulan waktu itu ya. Terus bedaknya tadi pakai bedak Mars, warnanya bebas sih, bedak Mars, tada, warnanya bebas. Tari suka ganti-ganti, cuma yang kali ini pakainya yang rose. Terus tari pakai sedikit eyeliner sama lipsticknya makeover dicampur dengan YOU. Dah gitu aja, karena malas dindin sebenarnya, tapi ya udah ya biar agak lebih fresh habis mandi, biar nggak butek. Itu udara. Air itu udara. Iya, Garis iya, udara. iya, garis udara. Di air tiris ini ada soto enak, ada sate enak, ada lomang tapai. Lomang tapai itu ini loh teman-teman, kayak ketan putih dimasak pakai santan gitu di dalam bambu yang dibakar. Terus tapainya itu dari ketan hitam yang difermentasi. Jadi rasanya itu kayak asam-asam manis, tapi nggak pakai gula ya. Yang asli itu sebenarnya nggak pakai gula. Asli itu ada banyak nanti. Di Bangkinang itu terkenal juga dengan ikan kopie dak batulang. Jadi ikan kopie itu ikan sungai teman-teman. Kayaknya cuma ada di Bangkinang waktu itu, tadi cari di Pekanbaru nggak ada. Ikan kopie itu ikan yang banyak tulangnya, tapi kalau yang udah biasa makan itu pasti suka. Kalau yang nggak biasa makan pasti sengsara sih, soalnya banyak tulang. Itu enak bingit. Kalau di air tiris ini kayak ada tempat wisata religi gitu teman-teman, namanya Masjid Jami. Jadi di Masjid Jami itu kan ada kolam tuh atau bak untuk ambil air wudhu. Nah di dalam itu ada kayak kepala kerbau. Katanya sih batu ini suka pindah-pindah tempat gitu, geser-geser gitu teman-teman. Padahal berat, nggak mungkin dipindah-pindahin sama orang. Jadi katanya misalnya hari ini posisinya lagi di sebelah kanan, tahu-tahu besoknya kita lihat udah di sebelah kiri, begitu. Karena nggak mungkin ya kalau ada yang mindahin juga, ngapain coba iseng bertahun-tahun. Nah ini kita lagi ngelewatin Pondok Patin M Yunus. Ini terkenal katanya enak dan harganya ya gitulah ya. Suara tari itu cempreng teman-teman, tapi kalau udah belagak sikit je itu bisa jadi MC wedding. Sejak kerja di perusahaan jarang, jadi kayak udah lupa gitu gimana caranya MC. Padahal kan kalau didalami keren ya, apalagi sekarang